Ada satu hal yang sering baru disadari saat semuanya terlambat, yaitu harga yang naik terlalu cepat tidak selalu menunjukkan kekuatan, tetapi bisa menjadi peringatan. Ketika semua orang berbondong-bondong membeli emas karena takut ketinggalan, risiko justru mulai membesar. Sejarah pasar berulang kali menunjukkan bahwa saat mayoritas yakin harga tidak mungkin turun, pembalikan arah sering terjadi. Jadi jika suatu hari harga emas turun ke kisaran Rp1.700.000 per gram, jangan langsung menganggapnya mustahil. Di video ini kita akan membahas 3 alasan logis mengapa skenario tersebut bisa terjadi, agar kita melihat pasar dengan kepala dingin, bukan karena takut atau serakah. Beberapa tahun terakhir emas memang tampil luar biasa. Hampir setiap kali muncul ketidakpastian ekonomi, konflik geopolitik, perang dagang, inflasi tinggi, atau kekhawatiran terhadap pelemahan mata uang, emas selalu menjadi bintang utama. Banyak media memberitakan rekor harga baru, banyak influencer mulai membahas emas sebagai investasi paling aman, dan semakin banyak masyarakat yang akhirnya memutuskan membeli karena merasa inilah waktu terbaik sebelum harganya naik lebih tinggi lagi. Tidak ada yang salah dengan membeli emas. Gue juga tidak sedang mengatakan emas adalah investasi yang buruk. Justru sebaliknya, emas sudah terbukti selama ratusan tahun menjadi salah satu aset pelindung nilai yang paling dipercaya. Tetapi masalahnya bukan terletak pada emasnya, melainkan pada cara manusia memperlakukannya. Ketika rasa takut ketinggalan mulai menguasai logika, keputusan investasi perlahan berubah menjadi keputusan emosional. Orang membeli bukan karena sudah menghitung risiko, tetapi karena melihat orang lain untung. Mereka membeli bukan karena punya strategi, tetapi karena takut besok harganya lebih mahal. Dan sejarah pasar menunjukkan bahwa kondisi seperti inilah yang sering menjadi bahan bakar terbentuknya puncak harga. Alasan pertama kenapa penurunan harga emas sangat mungkin terjadi adalah karena siklus koreksi pasar global. Banyak orang mengira harga emas selalu naik dari tahun ke tahun. Padahal kalau kita melihat perjalanan sejarah dalam jangka panjang, kenyataannya jauh lebih kompleks. Emas memang memiliki tren naik dalam periode yang sangat panjang, tetapi di dalam perjalanan itu selalu ada fase koreksi yang cukup dalam. Setelah mencapai rekor tertinggi, pasar biasanya membutuhkan waktu untuk mendinginkan diri. Para investor yang sudah menikmati keuntungan besar mulai melakukan aksi ambil untung. Tekanan jual meningkat, permintaan mulai melambat, dan harga perlahan turun. Siklus seperti ini bukan sesuatu yang aneh. Hampir semua aset mengalaminya, mulai dari saham, properti, mata uang kripto, sampai komoditas seperti emas. Justru kalau sebuah aset terus naik tanpa pernah terkoreksi, itu biasanya menjadi tanda bahwa pasar mulai kehilangan keseimbangan. Analogi sederhananya seperti balon yang terus ditiup. Semakin besar ukurannya, semakin tinggi tekanan di dalamnya. Balon itu memang bisa terus membesar, tetapi bukan berarti tidak punya batas. Begitu tekanan sudah terlalu tinggi, sedikit saja gangguan bisa membuatnya meletus. Pasar keuangan bekerja dengan prinsip yang hampir sama. Semakin cepat kenaikan harga, biasanya semakin besar pula potensi koreksinya. Yang sering dilupakan masyarakat adalah harga emas bukan hanya ditentukan oleh permintaan toko emas atau masyarakat yang membeli perhiasan. Sebagian besar pergerakan harga justru dipengaruhi oleh ekspektasi pasar global, dana investasi raksasa, bank sentral, lembaga keuangan besar, dan berbagai instrumen derivatif yang nilainya berkali-kali lipat lebih besar daripada transaksi fisik. Artinya, ketika sentimen global berubah, harga emas juga bisa berubah sangat cepat, bahkan kadang perubahan itu terjadi jauh sebelum masyarakat umum menyadarinya. Inilah mengapa banyak investor pemula sering merasa bingung. Ketika berita masih ramai mengatakan emas adalah aset terbaik, justru harga mulai melemah. Sementara ketika media mulai memberitakan harga emas jatuh, para investor besar perlahan kembali masuk. Siklus ini terus berulang karena pasar selalu bergerak lebih dulu dibandingkan pemberitaan. Alasan kedua adalah dampak perubahan kebijakan suku bunga. Ini mungkin terdengar membosankan, tetapi justru menjadi salah satu faktor paling kuat yang menentukan arah harga emas dunia. Emas tidak memberikan bunga, tidak membayar dividen, dan tidak menghasilkan arus kas seperti obligasi atau saham. Nilainya murni berasal dari kepercayaan pasar. Ketika suku bunga global tinggi, terutama di negara dengan ekonomi besar, banyak investor mulai berpikir ulang. Mereka melihat ada instrumen lain yang mampu memberikan imbal hasil lebih menarik dengan risiko yang dianggap lebih rendah. Akibatnya, sebagian dana mulai berpindah dari emas ke aset keuangan lainnya. Perpindahan dana dalam skala besar inilah yang sering memicu tekanan jual. Bagi investor kecil mungkin menjual beberapa gram emas tidak terlalu berpengaruh. Tetapi ketika dana pensiun, perusahaan investasi, bank internasional, hingga manajer aset global mulai mengurangi kepemilikan emas secara bersamaan, dampaknya terhadap harga bisa sangat signifikan. Disinilah kita perlu memahami satu hal yang sering tidak dibahas secara terbuka.
Pasar keuangan bukan tempat yang sepenuhnya dikendalikan oleh investor kecil seperti kita. Volume transaksi institusi jauh lebih besar dibandingkan transaksi masyarakat biasa. Ketika mereka bergerak, pasar ikut bergerak. Sementara investor retail biasanya baru bereaksi setelah harga sudah berubah cukup jauh. Akibatnya banyak orang merasa selalu terlambat membeli dan selalu terlambat menjual. Ini bukan karena mereka bodoh, tetapi karena informasi yang mereka terima memang sering datang belakangan. Media cenderung memberitakan apa yang sudah terjadi, sedangkan pasar bergerak berdasarkan apa yang diperkirakan akan terjadi. Perbedaan inilah yang sering membuat banyak orang salah mengambil keputusan. Alasan ketiga mungkin menjadi kenyataan paling pahit, yaitu jebakan rasa takut ketinggalan, atau yang sering disebut sebagai FOMO. Fenomena ini sebenarnya bukan hanya terjadi pada emas. Kita sudah melihatnya pada saham, mata uang kripto, properti, bahkan barang koleksi. Ketika harga terus naik, muncul keyakinan bahwa kenaikan itu akan berlangsung selamanya. Orang yang tadinya tidak tertarik tiba-tiba ikut membeli hanya karena melihat tetangga untung, melihat media sosial penuh cerita cuan, atau mendengar kabar bahwa harga besok akan lebih tinggi lagi. Padahal semakin tinggi harga naik tanpa jeda, semakin besar pula risiko membeli di puncak. Ironisnya, justru investor pemula yang paling sering masuk pada fase ini. Mereka merasa aman karena semua orang sedang optimis. Padahal optimisme berlebihan seringkali menjadi sinyal bahwa pasar mulai terlalu panas. Psikologi manusia memang unik. Ketika harga turun, banyak orang takut membeli karena khawatir akan turun lebih dalam. Tetapi ketika harga sudah naik sangat tinggi, justru rasa takut berubah bentuk menjadi takut ketinggalan. Akhirnya, keputusan investasi bukan lagi berdasarkan analisis, melainkan emosi. Inilah yang membuat banyak orang membeli mahal, lalu menjual murah. Siklus ini terus berulang dari generasi ke generasi, bukan karena pasar selalu berubah, tetapi karena sifat manusia hampir tidak pernah berubah. Keserakahan dan ketakutan selalu datang silih berganti, dan keduanya sama-sama mampu membuat orang mengambil keputusan yang merugikan dirinya sendiri. Karena itu, kalau nanti suatu hari harga emas benar-benar mengalami koreksi besar, jangan langsung panik. Koreksi bukan berarti emas kehilangan nilainya untuk selamanya. Justru dalam banyak kasus, koreksi adalah bagian alami dari perjalanan sebuah aset. Investor yang memahami siklus biasanya lebih tenang menghadapi penurunan, karena mereka sadar bahwa investasi bukan perlombaan mencari keuntungan dalam semalam. Mereka lebih fokus pada strategi, tujuan keuangan, dan manajemen risiko dibandingkan mengejar harga tertinggi. Sebaliknya, mereka yang hanya mengikuti keramaian biasanya akan lebih mudah panik ketika harga mulai bergerak berlawanan dengan harapan mereka. Kita juga perlu jujur mengakui bahwa tidak ada seorang pun yang mampu memprediksi harga emas dengan kepastian 100%. Kalau ada satu pelajaran yang bisa kita ambil dari pembahasan hari ini, mungkin sederhana saja. Jangan membeli aset hanya karena semua orang sedang membicarakannya. Jangan pula menjual hanya karena semua orang sedang panik. Belajarlah membuat keputusan berdasarkan data, logika, dan tujuan keuangan kalian sendiri. Pada akhirnya, pasar selalu mengajarkan satu hal yang sama. Kesempatan akan selalu datang kembali, tetapi uang yang hilang karena keputusan emosional belum tentu mudah kembali. Jadi, tetap tenang ketika euforia sedang tinggi, tetap rasional ketika ketakutan mulai menyebar, dan jangan pernah berhenti belajar sebelum mengambil keputusan investasi.